Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para Dewan Penguji. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SI MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Imade Pradana Adiputra, SI SH MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati Ibu Luh Gede Kusuma Dewi, SI MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Optimalisasi Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang Usaha dalam Peningkatan Profitabilitas UMKM. Studi kasus pada UD Sinar Abadi Kecamatan Beleng. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iko Mayuda Antara dengan NIM 1717051378. Adapun pokok pembahasan pada proposal ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, kemudian yang ketiga metodologi penelitian. Pada bagian pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu sebuah usaha didirikan dengan berbagai tujuan untuk mendapatkan laba secara optimal dengan cara meningkatkan volume penjualan. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh wirausahawan. Salah satunya dengan melakukan manajemen secara baik, efektif, dan efisien. Sebuah usaha harus tetap berusaha agar tujuan usaha dapat tercapai. Menurut Dr. Chan Heri pada tahun 2013, salah satu ukuran untuk memprediksi laba adalah penjualan dan biaya. Dengan penjualan yang sebanyak-banyaknya, diharapkan akan berbanding lurus dengan laba yang akan diterima. Persediaan kas dan piutang merupakan komponen aktiva lancar yang paling berperan dalam keberlangsungan aktivitas penjualan pada perusahaan manufaktur. Suatu perusahaan akan selalu berusaha mendapatkan laba dengan cara menjual persediaannya baik secara tunai maupun kredit. Di sini, penjualan tunai akan mempercepat perputaran kas sehingga akan mengurangi tingkat risiko penjualan kredit. Adapun peranan persediaan dalam menentukan jalannya operasi perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak mempunyai persediaan yang cukup, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba. Persediaan akan berjalan lancar apabila didukung dengan manajemen yang baik dan dari perusahaan. Maka dari itu, konsep persediaan sangatlah penting diterapkan oleh sebuah perusahaan agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Pada prinsipnya, perputaran persediaan akan mempermudah jalannya operasi perusahaan yang dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta mendistribusikannya kepada pelanggan. Penjualan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai dan penjualan secara kredit. Di sini, jika piutang timbul karena adanya transaksi kredit, menurut Smith dan Skosen pada tahun 2005 menyatakan bahwa secara umum, istilah piutang dapat diterapkan ke semua klaim atas uang, barang, dan jasa. Akan tetapi, untuk tinjauan akuntansi, istilah tersebut secara umum digunakan dalam lingkup yang lebih sempit untuk menggambarkan klaim yang diharapkan akan selesai dalam lingkup yang lebih sempit. Dalam neraca, posisi piutang merupakan aktiva lancar yang sangat berpengaruh dalam posisi aktiva. Masalah piutang ini menjadi begitu penting dalam kaitannya dengan perusahaan yang dimana harus menentukan berapa jumlah piutang yang optimal. Oleh karena itu, manajemen merupakan pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal, yaitu tercapai keseimbangan antara biaya yang diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Piutang yang telah jatuh tempo akan terus ditagih untuk mendapatkan kas. Kemudian, piutang dikonversikan menjadi kas dalam suatu periode akuntansi, yaitu 1 tahun. Perputaran piutang dapat digunakan sebagai alat ukur seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam setahun. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap tinggi tingkat perputaran kas menunjukkan tingginya volume penjualan dicapai oleh perusahaan dan terjadinya tingkat profitabilitas. Dari paparan di atas terdapat korelasi, yaitu dalam memperoleh keuntungan manajemen yang baik terhadap piutang maupun persediaan ternyata akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas usaha. Di sini, keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup dominan dan signifikan.
Meski keberadaan UMKM memiliki peran yang dominan, namun mengembangkan UMKM bukanlah suatu hal yang mudah, di mana para pelaku usaha memiliki banyak permasalahan yang cukup kompleks. Salah satunya minimnya pengetahuan dalam memasarkan produk, rendahnya teknologi, kurangnya pengetahuan pengelolaan keuangan, dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Dapat dilihat pada tabel. Di Kecamatan Beleleng terdapat 278 unit UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Beleleng. Berikut adalah data profitabilitas diproyeksikan dengan ROA dari 7 UMKM yang bersedia untuk berpartisipasi. Yang pertama UD Sinar Sari dengan profitabilitas 27,07%. Kemudian Sahara 17,51%. Kemudian UD Jani Pahlawan dengan profitabilitas 6,35%. Kemudian Agung Aksara dengan profitabilitas 29,03%. Kemudian yang kelima CP Indah Gemilang Sarana dengan profitabilitas 26,64%. Kemudian yang keenam UD Sinar Abadi dengan profitabilitas 5,31%. Kemudian yang terakhir UD Dwi Bakti Laksana dengan profitabilitas 29,30%. Tabel di atas menunjukkan profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA atau Return of Asset pada 7 UMKM yang bersedia untuk ikut berpartisipasi. Nilai ROA pada tabel di atas yang bervariasi menunjukkan kemampuan masing-masing UMKM dalam memperoleh laba juga berbeda. Di sini terdapat satu UMKM yang memiliki profitabilitas yang paling rendah, yaitu UD Sinar Abadi, sedangkan 6 lainnya memiliki tingkat laba yang bisa dikatakan tinggi. Nah, dalam hal ini ROA positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan yang mempunyai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Mengingat kondisi UD Sinar Abadi memiliki tingkat laba yang paling rendah, inilah yang menarik untuk dikaji agar dapat mengetahui pengaruh persediaan yang ada. Dalam hal ini merupakan bagian dari aktiva lancar terhadap profitabilitas. UD Sinar Abadi adalah sebagai salah satu perusahaan manufaktur di mana membeli bahan baku dan mengolahnya menjadi produk, atau bisa dikatakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kue dengan usaha penyuplai kebutuhan pia yang ada di Singaraja. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, UMKM ini terus mengembangkan dan melakukan pembenahan mulai dari pengolahan makanan, perubahan selera konsumen, dan keadaan ekonomi di Indonesia belum stabil ini. UD Sinar Abadi berlokasi di Jalan Wibisana nomor 46 lingkungan Tegal Mawar, Kelurahan Banjarbali, Singaraja, Bali. UD Sinar Abadi sudah berdiri sejak 2005 hingga sekarang dan memiliki karyawan sebanyak 35 orang. Pada akhir-akhir ini, perekonomian Indonesia yang tidak stabil sangatlah berdampak pada kenaikan faktor-faktor produksi, yang dimana adanya peningkatan biaya produksi yang akan berpengaruh dalam pengelolaan laba. Sampai saat ini, UD Sinar Abadi terus berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan usahanya, sehingga pengukuran terhadap kemampuan UD Sinar Abadi untuk menghasilkan laba perlu dikaji dan dianalisis sebagai salah satu cara untuk mengetahui manfaat usaha yang sedang dilakukan. Profitabilitas UD Sinar Abadi pada tahun 2020 menarik untuk dikaji, mengingat pada masa pandemi yang sedang melanda dunia. Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul Analisis Optimalisasi Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang Usaha dalam Peningkatan Profitabilitas UMKM. Adapun identifikasi masalah penelitian, yang dimana adanya profitabilitas yang tinggi atau rendah di masa pandemi terkait dengan perputaran persediaan dan perputaran piutang usaha. Untuk selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian ini lebih berfokus kepada permasalahan profitabilitas pada UD Sinar Abadi di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui bagaimana perputaran persediaan dan perputaran piutang yang ada di UD Sinar Abadi di Kecamatan Buleleng. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas,
Adapun masalah-masalah yang akan dirumuskan peneliti, yaitu yang pertama, bagaimana perputaran bahan baku dalam peningkatan profitabilitas pada UD Sinar Abadi Kecamatan Buleleng. Kemudian yang kedua, bagaimana perputaran piutang dalam peningkatan profitabilitas pada UD Sinar Abadi Kecamatan Buleleng. Nah, dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu yang pertama, untuk mengetahui perputaran bahan baku dalam peningkatan profitabilitas pada UD Sinar Abadi Kecamatan Buleleng. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui perputaran piutang dalam peningkatan profitabilitas pada UD Sinar Abadi Kecamatan Buleleng. Untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, adapun manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen persediaan dan manajemen keuangan tentang pengaruh optimalisasi peningkatan profitabilitas UMKM UD Sinar Abadi. Kemudian secara praktis, kegunaan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui perputaran persediaan dan perputaran piutang yang mempengaruhi peningkatan profitabilitas. Adapun manfaat lain dari penelitian ini. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan sebagai pembanding teori yang didapatkan dalam proses perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian bagi kalangan akademik dan pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan melihat variabel yang sesuai dengan teori dan bersifat signifikan. Kemudian yang ketiga, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen perusahaan. Kemudian bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi lembaga serta memberikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau para peneliti lainnya agar bisa dijadikan sebagai bahan bacaan yang akan mendukung penelitian nantinya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dari Sarita pada tahun 2013 dengan judul Analisis Manajemen Persediaan Barang Dagangan dalam Meningkatkan Laba pada PT Fajar Lestari Abadi Makassar. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis mengenai manajemen persediaan barang dagangan dalam meningkatkan laba perusahaan menunjukkan bahwa persediaan memiliki hubungan yang positif terhadap perusahaan yang ditunjukkan dengan koefisien variabel di mana persediaan bernilai positif. Kemudian yang kedua, penelitian dari Nurapiah tahun 2012 dengan judul Analisis Efektivitas Manajemen Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Likuiditas Perusahaan pada PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2007 sampai 2011. Dengan hasil penelitian PT Telekomunikasi Indonesia dalam melaksanakan penerapan prosedur pengelolaan dan sistem pengendalian piutang belum efisien untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi manajemen piutang perusahaan yang efektif memang berbanding lurus dengan likuiditas. Kemudian yang ketiga, penelitian dari Setiawan dengan judul Analisis Pengaruh Manajemen Piutang dan Persediaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang listing di Jakarta Islamic Index tahun 2001 sampai 2006. Dengan hasil dari penelitian ini, analisis regresi linear berganda menunjukkan variabel perputaran persediaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel profitabilitas. Untuk variabel perputaran piutang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas. Kemudian penelitian yang keempat dari Subowo pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Perputaran Modal Kerja terhadap Laba Usaha. Studi kasus pada perusahaan food and beverage yang listing di BI tahun 2009 sampai 2013.
Dengan hasil pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi linear berganda secara simultan, kelima variabel independen berpengaruh signifikan terhadap laba usaha atau net profit margin. Kemudian yang kelima, penelitian dari Muhammad Tejo Suminar pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, dan Perputaran Kas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BI pada tahun 2008-2013. Didapatkan hasil perputaran persediaan mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas, perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan perputaran kas berpengaruh negatif terhadap ROA maupun ROE. Kemudian yang keenam, penelitian dari Noratika dengan judul Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Piutang, Perputaran Kas, dan Perputaran Persediaan terhadap Net Profit Margin pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial perputaran modal kerja dan perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap net profit margin, sedangkan perputaran piutang dan perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. Kemudian yang ketujuh, penelitian dari Hastuti pada tahun 2010 dengan judul Analisis Pengaruh Periode Perputaran Persediaan, Periode Perputaran Hutang Dagang, Rasio Lancar Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2006 sampai 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 variabel, yaitu variabel perputaran hutang dagang, leverage, dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian yang ke-8, penelitian dari Ki Agus dan Trisna pada tahun 2013 dengan judul Analisis Pengaruh Perputaran Persediaan dan Bahan Baku terhadap laba perusahaan pada PT Alami Caterindo Palembang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui bagaimana perputaran persediaan bahan baku pada PT Almi Caterindo Palembang melalui uji rumus perputaran persediaan disesuaikan dengan laporan keuangan yang ada pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Maka penulis menyimpulkan bahwa perputaran persediaan berpengaruh pada harga pokok, penjualan, dan jumlah persediaan. Kemudian yang ke-9, penelitian dari Indah Anissa pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan hasil, berdasarkan hasil analisis perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tetapi, perputaran persediaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan perputaran piutang dan perputaran persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ke-10, penelitian dari Tulus Sarah Palmeila Samosir pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Perputaran Persediaan dan Perputaran Persediaan terhadap Net Profit Margin pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel receivable turnover tidak berpengaruh terhadap variabel net profit margin pada perusahaan barang konsumsi, dan secara parsial variabel inventory turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel net profit margin pada perusahaan barang konsumsi. Adapun kajian teori dalam penelitian ini, yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Menurut James C. Van Hom pada tahun 1997. Kemudian yang kedua, analisis rasio keuangan. Menurut Munawir, rasio merupakan
penggambaran suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio, ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Adapun analisis rasio yang digunakan menurut Sunjata yaitu yang pertama, analisa antar perusahaan, yaitu analisa perbandingan rasio atau perusahaan yang berbeda pada waktu yang sama. Kemudian yang kedua, analisis berkala dari waktu ke waktu atau analisis deret berkala, di mana analisis ini mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa periode dengan menggunakan analisa rasio keuangan. Kemudian yang ketiga, analisa gabungan. Analisa gabungan merupakan pendekatan yang lebih informatif terhadap analisa rasio, adalah gabungan dari analisa antar perusahaan dan analisa deret berkala. Kemudian kajian teori yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Menurut Kashmir pada tahun 2010, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, efisiensi yang dilakukan. Untuk yang keempat, persediaan. Persediaan adalah bagian utama dalam neraca dan seringkali merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar yang melibatkan modal kerja yang besar. Menurut standar akuntansi keuangan pada tahun 1990, persediaan adalah aktiva, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kemudian yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir, dalam bentuk bagan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Adapun jenis-jenis persediaan. Menurut Rangkuti pada tahun 2014, jenis-jenis persediaan menurut fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, batch stock, yang dimana persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan saat itu. Kemudian yang kedua, anticipation stock, yang dimana persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan penjualan atau permintaan yang meningkat. Kemudian yang ketiga, fluctuation stock, yang dimana persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Kemudian yang terakhir, transit stock, yaitu persediaan dalam pengiriman atau yang sering disebut work in process stock, adalah persediaan yang masih dalam pengiriman atau transit. Adapun metode-metode pencatatan dalam persediaan. Nah, setelah dijelaskan jenis-jenis persediaan, maka akan dapat dijelaskan metode-metode pencatatan persediaan. Metode-metode penilaian persediaan yang paling umum yaitu yang pertama, metode masuk pertama keluar pertama atau lebih kita kenal dengan sebutan FIFO. Metode FIFO atau first in first out, menurut Lukman Syamsuddin pada tahun 2001 menganggap bahwa harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali. Kemudian yang kedua, metode fisik. Menurut Lukman S pada tahun 2001, dalam metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, metode buku atau perpektual. Dalam metode buku, menurut Saki Baridwan pada tahun 2001, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Kemudian yang keempat, metode harga pokok persediaan. Menurut Saki Baridwan pada tahun 2001, untuk dapat menghitung harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan akhir dapat digunakan berbagai cara.
Setelah itu, adapun tipe-tipe persediaan. Menurut Lukman Syamsuddin pada tahun 2001 menerangkan bahwa ada 4 bentuk utama dari persediaan perusahaan, yaitu yang pertama persediaan bahan mentah, kemudian yang kedua persediaan barang dalam proses, kemudian yang ketiga persediaan barang jadi, kemudian yang keempat persediaan bahan penolong. Untuk selanjutnya biaya atas persediaan. Menurut Yamit pada tahun 2005, biaya-biaya yang timbul dalam persediaan antara lain yang pertama, biaya pembelian, yang dimana harga per unit apabila item dibeli dari pihak luar, atau biaya produksi per unit apabila diproduksi dalam perusahaan. Biaya per unit akan selalu menjadi bagian dari biaya item dalam persediaan. Kemudian yang kedua, biaya pemesanan, yaitu biaya yang berasal dari pembelian pesanan dari supplier atau biaya persiapan apabila item diproduksi di dalam perusahaan. Biaya ini diasumsikan tidak akan berubah secara langsung dengan jumlah pemesanan. Kemudian yang ketiga, biaya simpan. Biaya simpan yaitu biaya yang dikeluarkan atau atas investasi dalam persediaan dan pemeliharaan maupun investasi sarana fisik untuk menyimpan persediaan. Kemudian yang terakhir, biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya konsekuensi ekonomis atas kekurangan dari luar maupun dari dalam perusahaan. Kekurangan dari luar terjadi apabila pesanan konsumen tidak dapat dipenuhi. Walaupun demikian, kebanyakan perusahaan harus mempunyai persediaan barang untuk pelanggannya. Kemudian untuk selanjutnya kajian teori yang kelima, yaitu piutang. Menurut Sumarsono pada tahun 2004, piutang didefinisikan sebagai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menentukan pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak-pihak dan kepada siapa dia berhutang. Adapun jenis-jenis piutang. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2007 mengemukakan bahwa menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha timbul karena penjualan produk atau jasa dalam rangka kegiatan normal usaha, sementara piutang lain-lain timbul di luar kegiatan normal usaha digolongkan sebagai piutang lain-lain. Berikut adalah pengelompokan piutang secara umum. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang merupakan jumlah tagihan perusahaan kepada pelanggan yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang dagang merupakan tipe-tipe piutang yang paling lazim digunakan dan umumnya mempunyai jumlah yang paling besar. Piutang dagang ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Nah, wesel tagih dapat digolongkan lagi menjadi 2 jenis, yaitu wesel tagih berbunga dan wesel tagih tanpa bunga. Wesel tagih berbunga ditulis sebagai perjanjian untuk membayar pokok atau jumlah nominal dan ditambah dengan bunga yang terhutang pada tingkat khusus. Kemudian wesel tagih tanpa bunga. Pada wesel tagih tanpa bunga tidak dicantumkan persen bunga, tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga. Kemudian piutang lain-lain. Piutang lain-lain merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pihak lain akibat dari transaksi yang secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan normal usaha perusahaan. Adapun biaya-biaya atas piutang. Dengan dilaksanakannya penjualan secara kredit yang kemudian menimbulkan piutang, maka perusahaan sebenarnya tidak terlepas dari penanggungan resiko berupa biaya. Biaya yang timbul akibat dari adanya piutang adalah biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, serta biaya sumber dana. Untuk selanjutnya, optimalisasi perputaran piutang. Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva lancar dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat diatur dengan seefisien mungkin.
Adapun langkah-langkah dalam pengendalian piutang. Menurut Syarifuddin Alwi pada tahun 2001, langkah-langkah pengendalian piutang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara melakukan kebijakan kredit. Kemudian yang kedua, dengan cara penetapan jangka waktu kredit. Kemudian yang terakhir, kebijakan pengumpulan. Dalam usaha, untuk kemungkinan timbulnya resiko dalam piutang, maka kita harus mendapatkan orang yang jujur dan meyakinkan untuk melakukan pencegahan dalam pengendalian piutang. Kemudian yang kedua, kebijakan manajemen piutang. Besarnya piutang ditentukan oleh besarnya penjualan secara kredit. Menurut Lukman Syamsuddin pada tahun 2001 mengemukakan bahwa kebijakan penjualan kredit adalah merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan atau konsumen akan diberikan kredit, dan kalau diberikan berapa standar yang harus diberikan. Nah, pendekatan yang umum digunakan untuk mengevaluasi kredit dan kebijakan penagihan menurut Sunjaya meliputi yang pertama, rasio rata-rata tagih atau RPT. Kemudian yang kedua, pengumuran piutang. Untuk selanjutnya, pemberian kredit. Kebijakan pemberian kredit merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan akan diberikan kredit, maupun kalau diberikan berapa banyak dan jumlah kredit yang diberikan. Menurut R. Agus Sartono pada tahun 2001 mengemukakan bahwa pengertian kredit adalah standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang akan diberikan. Menurut R. Agus Sartono pada tahun 2001, ada beberapa faktor lainnya yang dapat dijadikan informasi untuk pemberian kredit. Antara lain, yang pertama, rate of return yang merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kedua, risk bearing ability yang merupakan menunjukkan kemampuan menghadapi resiko, baik resiko usaha maupun resiko finansial. Kemudian yang ketiga, repayment capacity yang menunjukkan kemampuan membayar kembali utang dan pokok pinjaman. Kemampuan untuk membayar kewajiban ini dapat dilihat dari tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kemudian selanjutnya, kebijakan pengumpulan piutang. Menurut Lukman Syamsuddin pada tahun 2001 mengemukakan bahwa kebijakan pengumpulan piutang suatu perusahaan adalah merupakan prosedur yang harus diikuti dalam pengumpulan piutang-piutangnya bila mana sudah jatuh tempo. Untuk selanjutnya, kajian teori yang keenam yaitu laba. Menurut Sumarso pada tahun 2005, laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan untuk perusahaan selama satu periode. Yang mempengaruhi laba. Menurut Angkoso pada tahun 2006 menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu yang pertama, besarnya perusahaan. Kemudian yang kedua, umur perusahaan. Kemudian yang ketiga, tingkat leverage. Kemudian yang keempat, tingkat penjualan. Kemudian yang kelima, perubahan laba masa lalu. Untuk selanjutnya, kerangka berpikir. Seperti yang telah diuraikan di dalam latar belakang, tinjauan pustaka dan tinjauan penelitian terdahulu di atas, maka bentuk kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Di sini adanya persaingan antar perusahaan dalam memasarkan produknya menimbulkan adanya sistem penjualan secara tunai dan kredit. Dalam hal ini, pengendalian persediaan dan pengendalian piutang perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan secara tunai dan kredit atau menginvestasikan modalnya dalam piutang dagang agar optimalisasi dapat tercapai. Nah, dalam rangka memperbesar volume penjualan, kebanyakan perusahaan menjual produknya dengan kredit. Penjualan kredit tidak menghasilkan penerimaan kas, namun menimbulkan piutang langganan
dan barulah kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk atau cash inflow yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dengan demikian, piutang tersebut modal kerja selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai waktu perputaran modal kerja. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian studi kasus yang dimana penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif biasanya hanya melibatkan satu variabel yang cenderung untuk mengungkapkan hubungan antar variabel. Maka daripada itu, penelitian ini bermaksud untuk menguji hipotesis yang dimana penelitian ini lebih berfokus dan memberikan tekanan pada deskripsi suatu variabel tanpa menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah keadaan menurut apa yang sesungguhnya ada pada saat penelitian dilakukan. Untuk selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur UD Sinar Abadi yang beralamat di Jalan Wibisana nomor 46, Kelurahan Banjar Tegal Mawar, Kelurahan Banjarbawi, Bali. UD Sinar Abadi merupakan salah satu UMKM penyuplai PIA yang ada di Singaraja. Adapun subjek penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan di UD Sinar Abadi ini berfokus pada data produksi yang meliputi penjualan, pembelian bahan baku, piutang, dan harga pokok penjualan. Dalam perencanaan subjek-subjek tersebut, hal yang mendasari perhitungan analisis ini adalah rasio perputaran persediaan dan rasio perputaran piutang. Kemudian yang keempat, jenis dan sumber data. Di mana data adalah komponen pokok yang sangat penting dalam suatu penelitian. Menurut Ari Kunto pada tahun 2006, sumber data adalah subjek atau sumber dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan diolah dengan cara keterangan pada pihak-pihak yang berwenang melakukan data tersebut, maupun dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah gambaran umum perusahaan, kebijakan tentang manajemen persediaan dan piutang, kemudian yang terakhir metode pengendalian piutang dan persediaan. Kemudian data sekunder. Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data ini diperoleh melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat pihak lain. Data sekunder pada umumnya berupa bukti catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah neraca perusahaan dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 2022. Kemudian data sekunder yang digunakan yaitu laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2022. Kemudian yang kelima, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka, yakni membaca dan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian observasi. Teknik observasi dilakukan dengan melihat kegiatan rutin dari UD Sinar Abadi terkait dengan pengelolaan keuangannya. Peneliti menggunakan observasi partisipasi aktif dengan mengunjungi semua objek yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang selanjutnya, dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan cara meninjau, membaca, mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti mengenai pemakaian persediaan, pemberian piutang terhadap pelanggan dan laba sebelum pajak. Data-data tersebut diperoleh dari bagian akuntansi di UD Sinar Abadi Kecamatan Buleleng.
Kemudian dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun komunikasi menggunakan alat bantu komunikasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dan mampu menjawab pertanyaan. Kemudian yang keenam yaitu analisis data. Menurut Singarimbun dan Sopyan Masri pada tahun 1995, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Karena dengan melakukan analisis, maka data tersebut akan berarti dan bermakna untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama analisis perputaran persediaan dan perputaran piutang. Kemudian yang kedua menggunakan analisis pengendalian persediaan dan piutang. Sekian yang bisa saya sampaikan dari proposal saya ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kurangnya kejelasan saya dalam mempresentasikan proposal saya ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.